Jadi mulai. Jadi sudah selesai SR DE. Lagi nggak yang mau ditanyain? Sudah. Jadi yang masih mau ditanyain apa yang ke Pak Isan? Pak Isan dulu. Diri. Berarti langsung ke finance aja ya, Kak? Sebelumnya aku mau tanya dulu dong, Kak, untuk legalitasnya si RN ini tuh apa sih, bentuk badannya, terus susunan pengurus pembinanya kayak gitu, bisa digambarkan nggak? Kalau yayasan ya berarti ya. Oke. Kalau di yayasan itu kan kita ada pembina, pengawas, sama mungkin ya kalau itu mah standarnya di akta pendirian ya. Jadi pembina, pengawas, ketua yayasan, bendahara, sekretaris kayak gitu sama kalau kayak gitu. Kalau secara umum kita itu marketing, dan marketing itu lebih ke dia ngurusin yang digital sih. Jadi kalau yang ke corporate itu kita di partnership. Terus kalau tadi operasional dengan yang saya ini gitu ya, yang ngurusin finance-nya ya, HR-nya juga, biaya, sistem dan legal kayak gitu sini semuanya gitu, operasional. Jadi kalau strukturnya kayak gitu sih sebetulnya. Kalau untuk kita finance dan akuntingnya, karena tadi ya di kita itu SDM sedikit, jadi saya operasional satu, manajernya udah gitu di bawahnya officernya satu, sisanya freelance semua. Kenapa kita tuh lebih sedikit SDM-nya, tadi di awal disampaikan bahwa karena kita produktivitasnya tinggi, jadi saat kita misalkan capaiannya 10M misalnya gitu ya, 10M dibagi 19, jadi kan setiap satu orang tuh produktivitasnya tadi ya 10 dibagi 19 orang gitu. Jadi besar. Jadi karena kita punya nilai gitu, bagaimana SDM-nya sedikit tapi biar mereka tuh apa ya, tersejahterakan gitu, jadi karena kayak tadi, jadi bonusnya besar, gajinya memang mungkin kecil tapi bonusnya besar, biasanya 2, 3 gitu, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kayak gitu, karena kita SDM-nya sedikit gitu, seperti itu. Jadi kalau freelance semuanya maksimal bonus juga dapat, tapi hanya 1 kali, karena tadi kita freelance-nya itu kan bukan freelance lepas ya, freelance-nya freelance kontrak. Jadi kita SDM-nya hanya 19, tapi semuanya bisa tersejahterakan gitu, seperti itu. Tapi dengan gaji tadi minim, tapi ya itu minimal bonusnya. Bahagia. Bismillah, mudah-mudahan seperti itu. Kan kalau di finance itu kan sebenarnya outputnya itu laporan keuangan ya, Kak. Laporan keuangan itu kan emang dibuat untuk pengambilan keputusan. Kalau dari RN sendiri, pengambilan keputusan tertinggi itu lewat apa? Rapat manajerial kah, atau rapat rutin bulanan kah, atau rapat apa pembina pengawas? Ya tadi disampaikan kayak bonus-bonus tadi ya, di perjalanan wisata ribet itu kita dari RTDP, rapat tahunan Dewan Pembina. Dan setelah rapat tahunan Dewan Pembina itu di awal tahun, dan itu RN dipastikan kalau bisa sudah audit eksternal. Nah itu, dan setelah awal tahun ada, kita pertengahan tahun ada town hall meeting, yaitu adalah penilaian 1 semester itu ada juga. Nah, tapi itu skala Dewan Pembina gitu. Nah kalau level bawahnya, middle-nya, baru kita rapat manajemen seperti itu, baru ke rapat departemen, baru ke rapat personal gitu ya, antar teknis gitu. Berarti review rapatnya itu rutin ya, maksudnya Rutin, bulanan, ya. mingguan. Betul. Kalau kita manajemen tuh alhamdulillah sih Pak Herlan tuh nggak terlalu saklek harus meeting gitu. Jadi paling kalaupun meeting 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu maksimal paling lama. Jadi nggak sampai setiap pekan. Nah setiap pekan meeting. Nah setiap pekannya di mana? Itu di departemen. Jadi manajer ada laporan weekly gitu, meeting weekly seperti itu. Tapi kalau di Pak Herlannya cukup 1 atau 2 bulan gitu. Kenapa? Karena kalau memang kita butuh kebijakan, langsung aja ketok Pak Herlan bisa. Jadi
langsung konsul saat itu ke Pak RT. Jadi nggak nunggu rapat manajemen dulu. Bahkan kita pernah ada hal-hal yang urgent, bisa jadi nggak harus nunggu jam kerja, langsung di grup udah bisa keputusan langsung diambil. Karena kita itu di finance-nya itu seperti on call 24 jam. Jadi bahkan di luar jam kerja pun kita bisa transfer dan lain-lain gitu. Karena kita pengelola UPZ juga, jadi kita mengelola zakat. Apalagi kemarin dia menjelang Fitri kan banyak banget ya zakat fitrah. Seperti itu, kurban dan lain-lain. Nah, untuk SDM yang mengelola yang lebih dari jam kerja, kita ada tunjangan komunikasi. Jadi kayak misalkan Erna nih operasional atau keuangan juga kan ada transfer di luar jam kerja atau harus di call pegang, nah itu ada tunjangan komunikasi. Nah begitupun program, karena program kan sibuk banget ya ngurusin proyek program atau mitra yang kadang-kadang sering banget di luar jam kerja, ada tunjangan komunikasi. Tunjangan komunikasinya minim sih sebetulnya, hanya senilai sejumlah kuota lah rata-rata, nggak kayak DPR ya yang berapa juta gitu seperti itu ya. Kalau untuk pelaporannya sendiri Kak, dia pakai sistem cut off nggak di RN ini? Maksudnya setiap bulan gitu kan mau di review nih bulanan, itu ada cut off-nya nggak? Misalnya rapat tanggal 15, cut off-nya tanggal berapa gitu? Oh iya betul, jadi kita laporan bulanan cut off-nya sama sesuai kalender gitu. Kalau akhirnya tanggal 30, 30, 31, 31, 28. Jadi kita sudah punya aplikasi finance. Jadi saat kita input harian, misalkan input harian tuh program mengajukan pakai aplikasi itu. Jadi kan kita keuangan tinggal kalau udah transfer, udah cairkan via cash pun tinggal approve, cairkan, udah masuk semuanya di aplikasi yang sama. Jadi kita sebetulnya nggak ngerjain laporan keuangan yang banyak. Jadi udah semuanya terintegrasi langsung jadi laporan keuangan. Yang ngeling semuanya. Jadi tanpa ngolah Excel pun udah jadi. Maksudnya dari uang masuk nih fundraising udah masuk ke laporan keuangan itu? Iya, karena ada tim admin yang input. Misalkan kalau dia partnership itu kan kemitraan ya, berarti dia mitra ada donasi, berarti input dulu sama adminnya, partnership admin departemen itu ada capaian. Tapi kalau yang digital semuanya udah pakai aplikasi, dia ada website kita Relawan Nusantara itu udah ke link semuanya ke ERP dan masuk ke Zen aplikasi laporan keuangan, hingga akhirnya semuanya udah masuk otomatis. Karena kan itu retail banget ya, bisa jadi dari 50.000, 25.000, 10.000. Kalau kita nyebut satu kan pasti capek ya. Itu yang bikin banyak SDM kita, makanya SDM sedikit. Karena apa? Karena semuanya udah internalisasi teknologi semuanya. Jadi satu orang tinggal ngeprint, oh iya kan capeknya sekian, oke ya biar. Jadi yang saya buat itu tinggal analisanya aja, analisa dari laporan keuangan itu sendiri, kayak capaian berapa, performa RM seperti apa. Jadi makanya kita berdua cukup di operasional dengan berbagai posisi tadi, karena semuanya udah terintegrasi di satu teknologi. Berarti itu langsung update ya? Oh, iya, itu kan berarti kan udah langsung link ya semuanya. Iya, seperti itu. Kan memang setiap divisi itu berarti ada anggaran-anggaran. Nah, dari finance itu tinggal analisa. Ketika dia tiap divisi itu ada yang over budget, gimana tuh Teh? Nah, misalkan contohnya seperti tadi ya CA ya, misalkan dia CA kan pas saat CA itu dia pasti udah ngirim RAB-nya di awal. Oke, yang akhirnya approve dan keuangan approve dananya, budget kontrolnya oke, Pak Herlan juga approve untuk oke di pencairan. Karena kan pencairan transfernya itu layernya dua ya kita ya, di keuangan dan di Pak Herlan sendiri, biar mengetahui keuangannya tuh ngalirnya kemana transfernya, seperti itu. Nah ini kalau ternyata pas setelah kembali CA nih ternyata lebih, nah kita butuh reason kenapa ini lebihnya seperti apa. Nah itu bisa di saat kita pertanggungjawaban dia rubah angkanya sesuai dengan pertanggungjawaban saat kita keuangan udah approve. Misalkan harusnya 10 juta, ternyata dia realnya 10.500.000. Oke, 50.000-nya jadi kekurangannya kita transfer kembali, tapi setelah approve apa nih kelebihannya gitu, kenapa, atas dasar apa. Satunya bukan pas lagi settle-nya, Bukan. Jadi kan CA di tengah-tengah itu ternyata over nih gitu kan. Enggak bisa, kita harus sudah selesai realisasi gitu. Jadi jatuhnya semuanya klaim ya kalau kayak gitu. Klaimnya seperti kayak rembes gitu. Karena kita meminimalisir itu, jadi mudah-mudahan nggak sampai kurang gitu. Jadi RAB itu harus sudah matang, karena RAB itu saat
sebelum masuk ke aplikasi Zen pengajuan tuh semua udah approval sampai ke pilot. Oke, RAB program ini boleh berjalan. Walaupun kita approvalnya nggak harus rapat tadi, bisa via WA grup khusus pengajuan tadi. Jadi nggak bisa ditantang, ternyata kurang nih, ternyata transportasi itu ternyata segini, nggak bisa. Kecuali kalau misalkan kayak case-case yang memang kredit naik transportasinya kayak kemarin tiket pesawat ya Tunis atau kemana, nah itu kan hal-hal yang kayak gitu biasanya langsung diambil sama operasional kita yang pesan, karena itu kan jelas ya kalau tiket pesawat mah sekarang 34 juta bisa jadi 2 menit kemudian jadi 64 juta. Nah itu jadi makanya diambil alih sama operasional itu karena lumayan gapnya 30 juta itu bukan kecil ya, bisa menghadapi berapa bulan gitu. Terus mau tanya ini sih Kak, ketika kita sambil aja ketika kita catat pencatatan uang masuk dari donatur, RN tuh punya kebijakan nggak sih ketika donatur mau minta refund atas donasi yang pernah mereka berikan? Gitu. Iya. Itu ada kebijakannya nggak? Maksudnya berapa lama untuk kebijakan refund? Gitu. Kita sampaikan sebenarnya kalau di SLA refund itu kita sampaikan ke donatur maksimal SLA refund itu 1 kali 5 ke 24 jam. Maaf. 5 kali 20 jam. Ya, jadi 5 hari gitu, 5 hari kerja seperti itu. Jadi 5 hari 24 jam seperti itu maksimal, tapi insya Allah kita berusaha lebih cepat. Itu biasanya kita tuh di web digital tadi yang kita udah otomatis ke keuangan. Nah, sedangkan keuangan itu kan ngebacanya pasti sesuai dengan yang dia mau donasi ya. Misalkan dia donasi di digitalnya itu kan di web tuh 10.500 misalkan dengan kodenya 500 bla gitu ya. Tapi ternyata dia malah kelebihan nolnya 2 gitu ya. Jadi 10 juta atau berapa. Nah, itu kan minta refund ya. Jadi nanti dari tim departemen tersebut, tim digital web mengajuin untuk refund menggunakan BA ke keuangan. Ada bukti transfernya dan ada bukti transaksinya, bukti obrolan percakapannya juga baru kita sampaikan bahwa ini oke, ini akhirnya kita approve, dari keuangan kita refund. Ketika udah lebih dari 1 kali 5 hari itu gimana? Biasanya jarang sih, kita cuman pernah sih selama itu kuat buktinya dengan percakapan dan bukti transfernya kita tetap kembalikan dengan catatan. Ada sih cuman jarang gitu. Dia sering donatur tuh luar biasa ya. Jadi mereka tuh berarti di saldonya banyak ya, karena kelebihan angkanya sampai banyak gitu. Kalau biasanya kan kalau kita mah kan mungkin gagal ya, ini mah bisa tetap sukses gitu, luar biasa. Sampai punten untuk teknis nih, dari penerimaan yang sudah masuk ke RM, ada nggak maksudnya data kira-kira persentase untuk pengelolaan operasionalnya sendiri? Gitu, kalau di RM itu seperti apa pengelolaannya? Siap. Kalau kita ngikutin kebijakan pemerintah kan ya, gitu ya. Kalau untuk kemanusiaan atau kebencanaan itu sebetulnya 0% ya sebetulnya. Kecuali kalau dana sosial boleh 10%. Nah, kita sebetulnya secara audit gitu ya, kita mengikuti 10%. Tapi kalau pada realnya kita mengikuti Dewan Syariah kita. Nah, dana yang ini misalkan kita kan penerimaan campaign kita tuh dibuat rumpun-rumpunnya ya. Misalkan seperti Palestina nih. Palestina kita hanya boleh 12,5. Nah, misalnya infak, ini kita hanya maksimal berapa persen nih gitu. Dari Dewan Syariah kan 15 atau 20% gitu. Nggak boleh lebih dari itu dana DP. Untuk operasional sendiri itu include gaji atau gaji dibebankan kepada divisi-divisi terkait? Nah, itu kita di sini kalau program semua dari dana penyaluran, dana salur ya. Jadi bukan dana operasional. Tapi kalau divisi operasional plus marketing itu dari operasional. Jadi jatuhnya per divisi gitu? Iya gitu. Jadi hanya divisi program aja yang dari dana saat penyaluran. Kenapa? Karena kita ngikutin kebijakan itu ya. Jadi kebijakan itu kan yang hanya boleh mengambil dari porsi program itu ya dana PSI program gitu. Dana penyaluran itu. Berarti untuk
dana penyaluran program itu operasional penyaluran programnya pun masuk di dana penyaluran ya? Iya betul. Kayak masuk gaji-gaji Iya gitu. Oh, gaji divisi termasuk- program. termasuk dana operasional. Untuk divisi program. Itu masuknya ke Kalau selain divisi program semuanya ke operasional. Oh, oke, oke. operasional dan Begitupun jadi kalau dia tadi betul tunjangan kesehatannya gitu ya, BPJS-nya semuanya itu masuk ke ranah dana program kalau SDM program. Kalau dia project itu dia ngambilnya dari dana project juga gitu. Jadi kayak CSR kan, kalau CSR sebetulnya lebih luas ya, dari misalnya lebih luas tuh lebih luang kita ngambil dana operasionalnya. Kalau kita di sana perjanjiannya 5%, oke kita 5%. Kalau perjanjiannya 10%, 10%. Bahkan kalau kita bisa efisiensi bisa jadi 20%, 25% itu maksimal 20% dari dana CSR. Di mana dari efisiensi dan perjanjiannya. Biasanya perjanjiannya hanya 5% atau 10%, tapi alhamdulillah kita bisa dapat efisiensi lebih dari itu, misalkan hingga akhirnya kalau di total jadi 25% ya, yang bisa alhamdulillah bisa ngangkat dana operasional lembaga. Makanya kita banyak di CSR juga. Kalau di sini tuh sistemnya ada nggak sih, misalnya per divisi itu entah itu ngasih laporan untuk laporan, misalnya kan setiap akhir tahun biasanya ada raker tuh teh, terus ada target, ada achievement atau segala macam gitu kan. Nah dari finance kan harusnya ada analisa nih, ini divisi ini achieve nggak ya gitu kan, atau masih ada yang kurang nih. Nah itu biasanya kita yang follow up atau gimana, maksudnya kalau misalnya di RN itu seperti apa teknisnya? Kita itu punya dashboard sendiri. Iya betul, di dashboard capaian setiap departemen. Jadi kalau departemen khususnya fundraising kan meliputi marketing sama partnership itu kayak tadi ya CSR kayak gitu ya. Itu dia punya dashboard, berarti dashboardnya dashboard funding. Kalau program apa nih capaiannya dari efisiensi nih. Jadi efisiensinya itu bukan berarti dari RAB-nya mereka besar-besarin hingga akhirnya ternyata capaiannya ada banyak saldonya, bukan. Tapi memang misalkan dia dari RAB proposal ternyata mereka bisa efisiensi, oke. RAB proposalnya sudah studi mitra ya, seperti itu. Tapi kalau fundraising sama kita tentu dari capaian, bukan dari efisiensi. Kalau program dari efisiensi. Jadi gimana misalkan program gimana caranya nyampe tahun ini 10% efisiensi. 10% dari apa? 10% dari nilai program, misalkan nilai penyaluran proposal. Tapi tentunya itu hanya CSR-nya aja ya. Kalau kayak bukan CSR-nya itu kayaknya agak sulit, kayak paling tidak kan nggak boleh ada efisiensi ya, kayak gitu. Kalau dari izin sendiri, maksudnya kalau yayasan itu kan biasanya pengambilan operasional 10%. Betul, tadi 10% kita secara audit. Secara auditnya ya. Nah untuk kelas sendiri kan biasanya dia bisa menyentuh angka 12,5%. Betul. Kalau untuk RN sendiri dia menginduknya kepada izin secara las di bawah naungan Basnas kah atau di bawah naungan Dinsos atau Kementerian Sosial kalau untuk RN sendiri? Oh, kita ke Dinsos, Dinsos. SKT gitu. Jadi kita masih SKT-nya masih paling tinggi tingkat provinsi. Belum sampai nasional. Kalau nasional kan Kemensos ya, gitu. Kemarin mau coba Kemensos tapi belum gitu. Tapi kita sekarang punya izin SK UPZ juga. Jadi kita nginep juga ke Basnas. Jadi makanya kita bisa mengelola dana zakat seperti itu. Jadi kita punya 2 izin, UPZ dan SKT Dinsos gitu. Nah untuk tadi operasionalnya, kalau kita 10% secara audit itu ya karena dana sosialnya aja 10%. Tapi kalau untuk kebencanaan dan kemanusiaan kita nggak ambil kalau secara audit gitu. Jadi yang lebih-lebihnya itu ada di laporan internal. Gitu. In-house. Ada nggak kalau di sini mengelola dana wakaf juga nggak ada?
Kita wakaf belum, karena kan kita berarti harus punya izin yang lain lagi ya ke badan wakaf. Jadi kita baru izin ke UPZ aja di Jakat dan infak paling di sana. Atau kalau enggak ada case gitu misalnya mau donasi nih tapi bentuknya berupa barang gitu, ada nggak kira-kira? Ada, Nah, jadi kita itu sistemnya non cash ya berarti ya. Nah, kalau gitu. Jadi kita itu anggap capaian, jadi kita lihat taksir harga, jadi kita masukin ke capaian dana juga, tapi itu non cash, tapi kita langsung lihat misalkan nih ada yang donasi kemarin tuh tas touch, nah itu bahkan masih ada harganya, labelnya, kita langsung hitung itu masukin ke sebagai capaian. Tapi kan tentunya minusnya jadi kita nggak bisa ngambil dana operasional ya dari sana ya, tapi kita masuk capaian, jadi kita punya capaian secara keseluruhan saat kita sampaikan ke Dewan Pembina gitu. untuk pengelolaan asetnya apa itu dicatat sebagai aset kita langsung atau nanti bakal kayak kita lelang atau harus dijual gitu untuk menjadi perhimpunan atau akan tetap menjadi barang seutuhnya? Kalau itu gimana kebijakan dari donaturnya? Kayak kemarin kita dapat torch itu, kita ini sebagian dilelang dan dananya untuk Palestina, sebagian lagi harus dipakai untuk relawan yang berangkat ke Palestina, ke Gaza, seperti itu. Jadi endorse gitu kayaknya gitu, seperti itu. Jadi kita dilelang pun ya tadi sesuai akad dari donaturnya gitu, seperti itu. Jadi jarang yang kita jual untuk langsung masuk capaian dan capaian cash, jarang, tapi memang harus masuk ke capaian sesuai akad dari donaturnya itu sendiri. Jadi nggak bisa kita ngambil berapa persen gitu kan, karena memang harus kesini. Satu lagi deh terkait catatan. Untuk pencatatan kan ada catatan private pengeluaran pribadi si pemilik. Kira-kira di sini ada nggak tuh? Kita pemilik sebetulnya kan kita founder itu di sini ketua yayasannya langsung Pak Herlan ya. Kita belum ada pemiliknya. Jadi cuman kita suka ada Dewan Pembina dan Pengawas sebenarnya nggak boleh dapet salary ya, nama itu nggak bisa. Cuman kalau misalkan ternyata kita butuh support untuk misalkan ya nggak apa-apa, kita misalkan ini infak untuk kuliah mereka kayak gitu. Jadi udunan gitu, kita hanya setengahnya dari biaya kuliah mereka. Nah itu kita menggunakan dana program seperti itu. Masukin ke program. Betul. Dan itu sebetulnya kita koreksi laporan keuangan, jadi maksudnya ke kinerja sih seperti itu. Jadi atau bahasanya mah in-house gitu ya, laporan income atau manajemen internal seperti itu. Jadi seperti itu koreksinya dari dana operasional seperti itu. Jadi enggak ngambil dari dana penyaluran, cuman secara auditingnya dia coba penyaluran. Tapi seperti pencatatannya, budget kontrolnya dia ada di operasional. Karena dia memang lumayan ya, maksudnya itu kalau dia dari penyaluran kan jadi mengurangi dana programnya. Berarti kan ketika setelah selesai audit eksternal, itu kan berarti ada pembagian bonus ke karyawan, FDP dulu, dulu. Itu berarti yang dibagi-bagi itu kan udah kelihatan nih laba bersih dari perhimpunannya kan ya. Itu pembagiannya gimana Kak? Kita itu sebenarnya Porsinya saya belum tahu detail gitu ya, gimana Dewan Pembina ngambil porsinya. Cuman terakhir itu dilihat dari porsi capaiannya 5-10% dari capaian saldo dana operasional. Jadi itu tuh misalkan total 5 atau 10% tadi ya, dana operasional tuh saldonya adalah, misalnya saldo dana operasional itu adalah 5M misalnya, 5M. Kan kalau 10% aja berarti 500 juta. Nah 500 juta itu berarti ya itu yang dibagi untuk reward perjalanan dan juga bonus sama karyawan seperti itu, misal seperti itu. Jadi 500 juta itu, jadi si 90%-nya tadi kalau kita ambil 10% nih misalkan, nah 90% itu yang untuk RN lanjutkan lagi gitu. akumulasi Betul, untuk modal gitu, betul. di awal tahunnya. Iya, jadi hingga akhirnya kita bisa approve kemarin, hingga akhirnya nabung beberapa tahun, akhirnya kita bisa approve untuk bisa
nambahin buat dana hibah untuk kita bisa punya rumah gitu seperti itu. Kita punya dana hibah berapa sekian gitu ya, hingga akhirnya kita dari tabungan operasional juga berapa, ya kita bisa beli rumah nanti insya Allah. Jadi nabungnya ini ya, tetap nabung. Betul gitu. Jadi dana ribet tadi ke umroh, Turki, Korea plus bonus karyawan itu semuanya dari 5 atau 10%. Jadi paling minimal dari dewan pembina itu 5 sampai 10%. Itu kalau capaiannya bagus. Kalau kita capaiannya minim, pernah kita nggak ada bonus sama sekali gitu. Tapi pernah dulu akhirnya chip minimal 1% gitu, misalnya itu sesuai gitu capaiannya. Nah itu minimal 1 kali gaji udah. Berarti cuma ke karyawan aja ya untuk laba bersih setelah ininya. Nggak ada ke cadangan gitu, penghapusan piutang atau apa gitu kak? Penghapusan piutang, piutang tatat pagi di RN ada nggak sih kak, misalnya karyawan gitu kan, pinjam kasbon, gitu, terus ternyata nggak kebayar gitu. Iya, terus ya Nggak selesai terus gitu. Alhamdulillah kita semuanya Piutang terbayar, jadi nggak ada piutang Alhamdulillah ya, lagi subhanallah. gitu. Kita hampir setiap tahun itu, setiap tutup buku Desember itu nggak ada piutang dan hutang. Jadi piutang dan hutangnya itu 0 gitu. Jadi ringan banget ya ngelola register kayak gitu. Jadi kita hanya ada cashback, pokoknya aset asli gitu. Jadi nggak ada hutang piutang, jadi nggak kitanya kurang effort. Jadi kan jadi nggak capek ya nagih lagi ya gitu, seperti itu. Berarti aset sama dengan modal ya. Iya, dan kita dan kalaupun ada kas bonus pokoknya sebelum Desember kan harus beres. Jadi kalau kas bonus kan sebenarnya perlakuannya saya misalkan kasbon gitu ya, berarti gajian dipotong seluruhnya gitu, seluruh kasbonnya 1 kali. Tapi kalau soft loan, nah soft loan itu tergantung dari ajuannya. Nah boleh berbulan-bulan, tapi Desember harus selesai gitu. Kayak gitu. Tahun harus buku gitu itu maksimal soft loan. Jadi Desember itu kita selalu bersih jadinya dari piutang gitu, karena sebelum Desember berakhir tuh kita kalau ada hutang, kita bayar piutang, ayo bayar jadi kayak gitu. Jadi karena kita langsung digaji dipotong gitu, jadi nggak kita nungguin mereka bayar, kita langsung dipotong aja gitu sesuai perjanjiannya. Ada ajuan soft loan, ada MOU-nya, jadi mereka ya udah dipotong sesuai penggajian. Misalnya itu case-nya yang misalnya ada pengajuan kasbon gitu kan, dan itu lebih dari 1 tahun gitu kan, untuk limitasinya soft loan kan, untuk limitasinya itu ada di ranah HR atau di teknik finance. HR pernah sih kita ada yang lebih 1 tahun, tapi maksimal kita 2 tahun. Nah itu pernah hingga akhirnya jadi lebih ya, piutangnya jadi masih ada, tapi maksimal 2 tahun. Karena kalau kita ternyata, karena kita pun ada batasan soft loan tidak lebih dari 20 juta. Karena itu dari finance sendiri gitu. Iya, operasional betul. Jadi dari operasional itu kita menentukan lebih dari 20 juta silahkan cari koperasi syariah. Kita kan ada rekanan juga koperasi syariah yang kerjasama, jadi setiap bulan pun teman-teman ada nabung. Jadi nabung kita sederhana sih, minimal nabung 20.000. Tapi kalau teman-teman mau nabung lebih boleh. Jadi nabungnya pun langsung dipotong dari ARD. Jadi teman-teman mau nabung berapa, jadi kita kerjasama sama koperasi, langsung kita potong. Nah jadi teman-teman punya SHU juga setiap tahun kan, karena kita kerjasama sama koperasi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau pinjam lebih dari 20 juta dan lebih dari 2 tahun, silahkan ke koperasi tersebut, kita sudah kerjasama seperti itu. Berarti tiap bulan koperasi nagih ya ke ada tagihan ya. Betul. Jadi tepat waktu ya. Tanggal 20 kita gajian tanggal 26, tanggal 20 tuh udah ada invoice pembayaran bulanan buat dipotong langsung di gaji gitu. Jadi kita langsung kita yang transfer ke koperasinya seperti itu. Cut off-nya tanggal berapa Kak? Tanggal 20. 20. Koperasi harus ngasih laporan ya. Iya, tapi tanggal 20 tuh koperasi baru nagih ke kita. Karena kita pun cut off-nya tanggal 20. Nah, tanggal 26 kita gajian, kita pun bayar ke koperasi juga seperti itu. Berarti Jadi bulan yang sama ya. betul. Jadi SDM tersebut nggak harus transfer lagi ke koperasi, nggak harus transfer ke perusahaan kalau mereka, ke yayasan kalau mereka kasbon atau soft loan. Karena sudah HR tuh udah potong dari payroll. Jadi nggak capek lagi ya kita keuangannya kan, jadinya gitu.
jadi 2 kali kerjaan kan. Apalagi kalau telat nagih ya. Iya. Karyawan udah harus Iya, karena nagih kan paling nggak enak ya. Jadi HR aja udah potong gitu kalau kita. Jadi saat gajian udah mereka udah tahu-tahu lunas aja. Saya mereka kaget gitu kan. Kalau yang lama soft loan tuh, ya aku soft loannya udah beres ya, gajinya udah utuh lagi gitu. Mereka sampai nggak sadar gitu kan, kayak gitu. Gitu karena jadi ya gitu sih, kita jadi ada kerjasama sama klinik dan rumah sakit, memudahkan mereka untuk penyelenggaraan kesehatan. Kalau mereka nggak punya uang kan, kalau punya uang kan bisa reimburse kan, jadi kita bayar dulu baru ke yayasan ya, reimburse tunkasnya. Tapi kalau nggak kan enaknya ke klinik yang sudah kerjasama ya, lanjutin ID card langsung nanti mereka nagih ke kita gitu, ke keuangan gitu. Nah koperasi juga sama, untuk pinjam-pinjam kita udah kerjasama. Jadi kita nggak capek gitu buat nagih-nagih hal-hal yang harus kita nambah effort lagi gitu. Selain relawan Nusantara ini pusatnya di sini atau memang ada cabang lain di wilayah Indonesia tuh? Dulu kita baru di sini aja ya? Jadi kita di berbagai tempat tuh baru jaringan aja. Relawan. Relawannya kalau kita ada bencana atau ada proyek kita call gitu udah oke. Sejauh ini ada berapa rekening, nomor rekening yang dikelola oleh RN? Oh RN berapa ya? Lupa ya. Terakhir itu 9 Pak. 9. Iya 9 Pak. Itu khusus untuk masing-masing program kan? Enggak, kita satu rekening operasional, sisanya adalah rekening fundraising. Oh, susahnya. Jadi operasional hanya satu, jadi transfer ke tim program atau transfer untuk payroll kita hanya satu, sisanya ada fundraising seperti itu. Jadi baik tim web, digital, yang atau CRM juga pakai rekening yang sama, partnership juga rekening yang sama, yang untuk ditempel di invoice juga sama. Jadi 9 itu hanya satu gitu operasionalnya. Berarti 8 rekening tuh uang masuk semua. Uang masuk Untuk pengeluaran satu rekening itu iya aja. betul. Jadi kalau kita udah rekening operasional kosong isi lagi gitu. Jadi Ada pemindahan. betul. Jadi kita nggak capek banyak rekening gitu. Itu bank semua Kak, atau ada platform jasa keuangan? Oh payment gateway gitu ya. Iya ada, kita kerjasama sama Fastpay sama Midtrans. Kalau dulu sebelumnya kita sama Flip juga, tapi Flip udah enggak. Kalau Fastpay itu enaknya setiap hari kerja dia transferkan harian ya. Nah kalau Midtrans kita semaunya kita withdraw gitu. Tapi hanya dipegang sama keuangan aja. Kalau ada penyaluran program langsung narik dari platform gateway-nya atau bisa dari itu platformnya? Oh enggak, Untuk jadi penyaluran. jadi mereka tadi ngajuin Kita pakai withdraw aplikasi, mereka ngajuin dulu aplikasi keuangan, mereka ngajuin dana programnya sesuai RAB-nya, baru kita approve, baru kita cairin pencairan di aplikasi juga, baru akhirnya cairin juga di bank. Bank operasional. Bank operasional aja. Jadi bank operasional itu hanya untuk transfer penyaluran, belanja rumah tangga seperti itu, semuanya di rekening operasional. Jadi kalau rekening sisa itu hanya menerima aja. Jadi kalau mereka keluar itu paling mutasi ke rekening operasional aja. Jadi enggak, kita fokus untuk buku harian pengeluaran itu satu rekening aja. Jadi enggak banyak rekening yang kita kelola. Jadi semuanya kan, apalagi rekening penerimaan tuh dia otomatis tadi pakai ERP masuk ke Zenz tuh otomatis udah masuk ke aplikasi kita. Jadi kita nggak usah input lagi. Kita tinggal ngecek udah sesuai atau belum. Itu nanti detail laporannya berbentuk standar akuntansi atau seperti Excel? Iya, standar akuntansi udah. Dan itu udah di aplikasi, jadi kita tinggal ekspor udah jadi. Kalau boleh tahu untuk aplikasi pencatatan keuangannya pakai program apa? Kita pakai Zenz. Kita kerjasama sama Cinta. Apa? Zenz. Zen. Iya.
Cinta juga Cinta perusahaan Cinta, nah dia bisa kerjasama untuk pembukaan aplikasi kayak gini. Bagus sih, jadi alhamdulillah biasa kelola. Jadi semua kita jadi setiap, bahkan kita kalau mau laporan harian misalkan terkini aja kita udah jadi likuiditasnya berapa udah bisa klik, udah jadi nggak harus nunggu ngerekap dulu, paling kita ngecekin udah sesuai belum nih cuaknya gitu, apa sih akun-akunnya udah sesuai belum. Tapi kalau sisanya sih udah kita tinggal klik aja ngeliat udah sesuai ada semua. Jadi kita nggak capek gitu, orang keuangan tuh tinggal akhirnya aja yang analisa, hingga akhirnya untuk nyiapin aja ke direktur, ke peminat, ini loh performan bulan ini. Makanya dia bisa cut off di akhir bulan, akhir ya? bulan, akhir jadi bulan pas udah kelihatan betul laporan seperti itu. Kalau jadi tanggal 31 berakhir, tanggal 1 kita jam 8 klik udah jadi laporan keuangan. Jadi kita nggak usah capek nge-Excel. Excel itu buat analisa atau ngecekin performa gitu. Boleh lihat nggak sih Kak gambaran programnya gitu? Oh gitu, iya boleh. Kontek gitu. Ini contohnya kayak Kali gini. bisa menginspirasi. Nah ya, ini gini ya. Sorry ya. Gini kayak gini. Jadi kita ini aplikasinya di sini Kores, ini semua penerimaan dari donatur itu ya teman-teman. Kalau CRM dia donatur baru kelihatan nggak ya? Jadi ya ini entry donatur gitu. Ada kalau mau banyak bisa entry masalah juga nanti kayak gini, ada entry masalah juga, ekspor nanti ada. Nah transaksi, nah ini kalau kita dari web itu otomatis dia kayak dari, nah ini otomatis kita nggak input keuangan tuh udah otomatis masuk, udah nyambung. Jadi Cinta itu udah nyambungin dari web ERP hingga akhirnya ke sini, jadi otomatis. Jadi otomatis ya kita udah otomatis nggak input lagi. Jadi makanya kita hanya SDM-nya cuma berdua, tapi karena kita udah tinggal ngeliatin doang, nongkrongin doang. Gitu. Udah nama masuk aja udah lihat data udah banyak. Jadi mangkas SDM juga. Gitu, udah gitu hingga akhirnya ini maaf. Ini kita juga bisa lihat penerimaan di sini, penyaluran di sini. Nanti teman-teman tuh kalau mau ngajuin dana program itu pakai aplikasi ini, Vince. Ngajuin, jadi semuanya terintegrasi di sini. Nah, misalkan tim program ngajuin apa di sini, masukin. Jadi saat kita teman-teman udah ngajuin keuangan, oke, lihat ajuannya apa di sini. Kita ini ini tim keuangan itu kelihatan di sini. Oh apa nih? Oh ini perdinnya Teh Sinta nih. Oh oke, udah ada ajuan. Oke, lihat approve, tinggal approve. Nanti kalau banyak bisa ada approve all. Kalau capek satu-satu, udah gitu pencairan kita lihat apa aja nih yang udah ditransfer hari ini. Kita cek. Udah gitu. Nah ini kalau tadi udah semuanya CA, ya kan udah dicairin, berarti mereka CA ya statusnya. Iya. Nah kalau mereka udah kembali nota-notanya ke kita pertanggungjawabkan sesuai netanya atau enggak. Nah kalau lebih berarti kita edit lebih juga di sini bisa. Hingga akhirnya masuk ke buku harian masuk ke sini. Nah kita ini udah kembali CA nih, RCA kembali CA-nya 1875, CA-nya juga 1875. Hingga akhirnya ini masuk ke ini masukin RAPB ya, anggaran akuntansi, ini saldo awal, trial balance, buku besar juga ada di sini. Contohnya buku besar ini Januari harian udah masuk satu, setiap hari udah ada laporan keuangan ini yang udah itu misalkan contohnya ini deh biar kita udah lihat kayak gitu. Ini laporan arus kas, ini ada lagi laporannya dana, perubahan aktivitas atau tadi ya perubahan modal gitu ya di sini. Nah kita ekspor gitu di sini. Adjustment juga bisa ada di sini, ada aplikasinya. Udah gitu di sini ada aplikasi juga penutupan ya. Penutupan kita ngecekin ya finance itu misalkan hari ini kita mau cash out name nih berapa nih. Nah dari uang yang ada tuh kita misalkan ini 10 juta, berapa nih kualitinya per pecahannya gitu. Bisa kita cek juga di sini. Jadi direktur juga bisa lihat, mantau di sini juga bisa.
Ini nge-link ke website RN kah atau ke Iya, web 9 tadi untuk penerima dari web website? langsung otomatis ke sini. Kalau boleh tahu untuk di website sendiri itu untuk programnya itu tadi kan ada tuh dimutasi ya masuk betul. kayak untuk kemanusiaan gitu. Nah itu dia biasanya ada pergantian ini enggak program maksudnya di 1 bulan yang sama misalkan maksimal berapa program sih yang di open campaign gitu. Oh, yang di campaign kan Oh, maksudnya? yang di campaign. Nggak ada, kita nggak ada batasan. Nggak Kalau ada. yang di campaign kan kita boleh maksimal untuk mencapai target ya. Jadi nggak dibatasi. Cuman kalau penyaluran juga kita lihat ada budget kontrolnya sendiri juga. Cuman kalau budget kontrol kita yang masih menggunakan spreadsheet sendiri aja sih. Jadi kita yang abis analisa setiap awal bulan beres laporan keuangan kita analisa langsung ke budget kontrol. Jadi kita budget kontrolnya yang belum masuk ke sini masih di maintenance sama cintanya aplikasi konsultan IT kita biar ada aplikasi budget control juga di sini karena itu memudahkan ya. Jadi dana saya yang rumpun pangan itu rumpun Palestina berapa lagi sih misalkan rumpun ini gitu, jadi itu ada nanti budget controlnya sekarang lagi masih dalam proses pembuatan. Tapi kalau misalkan program yang sudah di up terus dia nggak achieve target misalkan itu apa langsung di take down pada saat itu juga atau Iya betul. Jadi kalau tetap dilanjutkan? jadi kalau misalkan ternyata saya lihat di budget kontrol ternyata dananya udah habis, pengajuan saya bisa reject gitu di sini di ajuan. Jadi nggak di approve. Oh gitu. Gitu. Misalnya ya di sini bisa apa? Di sini bisa di reject sama kita gitu. Berarti nggak ada batasan ya untuk open campaign di website itu misalkan 10 Nggak ada, kalau open campaign kita bisa banyak. Cuman kalau saat pencairan juga kita disesuaikan dengan budget kontrolnya kita. Berarti ini sinkron juga dengan 9 rekening yang tadi itu. Iya, gitu langsung 9 rekening tadi. Jadi kita kelihatan setiap rekening itu berapa saldonya ada di sini. Itu kalau yang dari bank input satu-satu? Enggak input. Tadi kan otomatis. Otomatis. Yang input itu hanya tim CSR aja karena dia kan nggak terintegrasi sesuai MOU aja. Ini kan semua by system ya kak? Iya. Untuk filing dokumennya Offline. iya, fisiknya itu di print nggak sih setiap ada pengajuan nih? Oh, atau- kita atau- nggak di print. Kita hanya yang di print itu kalau memang dia masuk ke sampling auditor. Jadi saat ada sampling auditor kita baru print saat itu gitu. Saat di audit saat itu. Tapi kalau nggak usah sampling kita nggak print. Tetap digital. Jadi kan paperless gitu. Jadi yang kita teman-teman print hanya buktinya aja kayak tiket pesawat kayak gitu. Jadi yang di filing itu bukti-bukti Bukti-buktinya aja betul. Saya pamit duluan ya. Oh iya, alhamdulillah langsung pulang Pak ke Bogor Pak. Oh, Masya Allah, fi amanillah. Hatur nuhun, sudah saling silaturahim. Ya, alhamdulillah. Dibawa aja sisanya dibawa aja. Itu tanda siapa? Iya, tanda dibawa aja. Oh, iya. Alhamdulillah. Tenun teh ya. Iya, hatur nuhun. Teti ya tenunnya. Sami-sami kak. Ya, hatur nuhun. Iya, sami-sami. Ini air minum siapa? Enggak dibawa aja. Buat di jalan lumayan. Jangan telat. Biar nol. Jangan lupa tambah tadi. Waalaikumsalam. Iya, seperti jadi emang semuanya udah semua akun bank kita udah masuk ke sini terintegrasi gitu. Jadi semua bank satu aplikasi di sini semua record gitu. Saldonya, alur transaksinya, penerimaan pengeluarannya udah masuk ke sini. Jadi kita tinggal tadi mau laporan keuangan per hari ini pun bisa kelihatan. Itu dibuat sendiri ya sesuai kebutuhan RN. Iya, jadi kita request ke konsultan IT mau seperti ini gitu. Jadi kita sampaikan aja bisnis proses kita gitu. Masya Allah. Bagus sih, sampai saat ini kita masih SDM-nya reform tuh dia dikit gitu Ditangkas. karena udah ini yang ke set up semuanya enak kayak iya. Tapi itu tadi aku lihat ada PPh 21 karyawannya pada karena ini dipotong atau Iya, itu manajer up kan udah kena PPh 21 iya ya. tetap Tetap. untuk laporan pajaknya gimana kak kalau setiap tahun? Kita sebetulnya udah dipotong setiap bulan ya. Jadi setiap gajian udah dialokasikan dulu potong pajaknya. Untuk karyawan. Nah, di pelaporannya kita semuanya dibantu sama konsultan keuangan. Nah,
Jadi nggak kita sendiri. Jadi tadi IT kita kerjasama konsultan IT keuangan, kita kerjasama konsultan keuangan gitu. Jadi untuk internal audit itu nggak sama kita, tapi kita kerjasama. Jadi sebelum masuk ke audit eksternal, kita diaudit dulu sama auditor internal dari konsultan keuangan kita, seperti itu. Makanya kayak kemarin kita cepat 2025 Ramadan udah beres audit eksternal karena kita udah interim. Jadi auditnya, jadi sama auditor tuh udah sampai Oktober udah beres, nanti lanjutin jadi November sampai Desember baru di interim di Januari di auditnya, jadi seperti itu selesainya. Jadi nggak nungguin 1 tahun dulu baru begitu. Banyak belajar ya kita. Iya benar. Hampir sama. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah, sama-sama belajar gitu. Masya Allah, kita karena gitu sih dari Herlangnya diminta untuk nggak terlalu banyak gitu SDM, tapi bisa semuanya tuh by system. Bisa kita juga apalagi dengan sistem digital kan kita sering pindah-pindah juga kan, nggak mungkin kalau semuanya filing dokumen kayak gitu. Jadi dengan sedikit SDM juga kan jadinya kita lebih enak juga kan sebenarnya. Kalau sisi HR kan nggak capek juga ya saat kita mau pengembangan SDM tersebut. Udah gitu maintenance SDM itu kan sebenarnya lebih capek ya dibandingin maintenance aset gitu, karena kan luar biasa capek gitu saat kita ngelola ada SDM yang bandel gitu, nggak solid, itu kan capek banget. Nah ini sebenarnya kita ngurangin hal-hal yang seperti itu. Berarti kalau struktur RN sendiri lebih banyak di program kah atau di fundraising? Lebih banyak di fundraising tadi, jadi marketing dan fundraising yang banyak. Kita operasionalnya 2, program hanya 2, direktur 1, sisanya fundraising. Jadi kita baca total 5 di luar fundraising, berarti 14 tuh di fundraising. 14. Jadi operasionalnya hanya 2, program 2. Direktur 1. 14 di fundraising. Karena kita penyaluran juga kan disupport sama relawan antar jaringan, jadi nggak harus jadi amil, nggak harus jadi karyawan. Nggak salah kita dikasih waktu sampai jam 5, abis ini ada acara lagi. Enggak sih, nggak ada acara, cuman kita memang pulang jam 5. Pulangnya jam 5. Oh oke, iya sih. Aduh, di kantor kayak banyak buat yang mau gitu tuh. Oh iya, Masya Allah. Boleh, ada lagi. Iya sih, paling kendala filing aja sih itu. Karena kan banyak banget kalau ngeprintin donatur satu-satu bukti penerimaan ya. Iya betul, dan kita pun ke donatur tadi udah kwitansinya e-receipt juga. Jadi tadi dari aplikasi ini juga bisa ada kwitansi juga. Jadi otomatis klik langsung kwitansi langsung kita kirim ke CRM. Bahkan teman-teman tuh webnya udah bisa ada aplikasi langsung tanpa ke laporan keuangan juga bisa langsung klik langsung jadi kwitansi otomatis terkirim sama CRM tadi. Jadi nggak harus kita bikin kwitansi digital, ngetik dulu berapa ratus, enggak. Tapi udah klik langsung otomatis ngebaca dia donasi berapa langsung terkirim. Jadi kalau donaturnya ngerasa, wah ternyata salah transfer, jadi mereka langsung konfirmasi gitu, karena kan langsung dapat kwitansi. Jadi pada saat udah pembayaran itu langsung kekirim. Kita maksimal H+1. Gitu. Jadi sih karena CRM-nya kan satu CRM ngelola 100 sampai 200 donatur, jadi kelolaannya sih yang lumayan repot. Gitu. Untuk aplikasi sistem ini dia per bulan ada pembayaran kah atau sekali bikin itu bisa? Per bulan karena ada maintenance-nya juga, dan kita pun kenapa per bulan, karena kita menjaga trouble gitu Pak. Karena kan trouble ini karena kita semuanya aplikasinya nyambung dari web ke ERP hingga akhirnya ke Zense ini, jadi kita alhamdulillah ya setiap hari itu ada aja trouble-nya, tapi dengan trouble itu tetap terintegrasi ya, internet teknologi tetap semuanya jadi kejaga. Tapi tadi jadi biar aman komunikasinya tetap, jadi kita bayar setiap bulan seperti itu. Bahkan saat kita web error nih donasi jadi vakum, jadi kita bisa juga
minta ganti rugi gitu. Nah, itu walaupun jarang sih ya, tapi kan setidaknya itu bercandaannya ya, tapi setidaknya mereka biar ngejagain juga webnya. Jadi kita tuh saat ada kerjasama itu kan jadi enak ya Pak ya, jadi saat kita bahkan di luar jam kerja pun nge-call, oh oke, mereka bisa perbaiki. Karena seringnya errornya bahkan di waktu traffic ya payday gitu ya, jadi itu tuh luar biasa kan, donasi banyak, error si webnya nggak kuat, jadi kita komplain grup bersama. Berarti kayak nyewa server gitu ya Kak? Iya, ya kalau server kita bayar tahunan. Terus, tapi masih murah sih dibanding beberapa, kita udah beberapa konsultan, itu kita lihat vendornya ini yang paling enak dan paling nyaman lah gitu dengan teknologi yang sebanyak ini. Enggak Bu Epi. Baca tentang dulu kan. Udah sih paling. Udah sih tadi. Garis besar ya semua. Berarti setiap habis tutup buku buat ke audit itu biasanya butuh waktu berapa lama Kak? Nyiapin datanya gitu. Nih 31 Desember nih. Terus langsung audit atau gimana? Nah, kita tadi kan interim kita, jadi setiap udah Oktober itu awal November kita ngajuin audit internal, biasanya 1 atau 2 minggu, baru ke eksternal, interim juga, di eksternalnya juga interim sama, karena kita udah kerja sama. Ada gitu, jadi pas Januari itu kita tinggal ngerjainnya 2 bulan aja, November Desember aja, jadi cepet. Jadi pas Januari atau maksimal Februari itu udah keluar hasil auditnya. Gitu, karena ya alhamdulillah sih kita kan ada kebijakan audit juga maksimal 2 atau 3 tahun ganti gitu, tapi kita mudah-mudahan sih alhamdulillah kemarin pas audit awal-awal tuh sempat kita dapetin di Jakarta itu ribet banget ya auditornya, Masya Allah, sampai cewek sampai dia ngurusin bisnis proses, tapi alhamdulillah pas dapat audit yang baru kemarin, alhamdulillah ini memudahkan, jadi emang luar biasa ya Allah ya, setelah ada kesulitan ada kemudahan. Ya Allah, luar biasa. Ada lagi mungkin? Cukup. Kakak Tri? Sudah. Alhamdulillah Teh Erna, makasih banyak. Alhamdulillah sama-sama. Saya suatu ini hatur nuhun, Masya Allah. Kita juga senang. Masalah kita juga tadi sempat di belakang sebenarnya bisik-bisik, ih enak banget ya mereka ya, operasionalnya berarti banyak banget SDM-nya, kita cuma 2, kita ajukan banyak ya, jadi gitu sih. Tapi saya dari pengen banyak kan, jadinya emang dengan sedikit kan jadinya enaknya saat kita ada reward perjalanan, itu lagi gitu lagi orangnya. semuanya kebanyakan. Belajarnya nggak putus sampai hari ini. Iya benar. Iya, mudah-mudahan satunya makin panjang, Masya Allah. Luar biasa. Kemarin tuh waktu pas di agenda Malaka,